pendengar. Perkenalkan, saya Muhammad Zikir Ramadan. Saya Ahmad Wadi. Saya Farhan Nurholik. Saya Cahaya Matur Salim. Kami dari kelompok 8, kelas 12 E2. Kita sebenarnya mau ngapain sih? Ini mau cerita nabi-nabi atau mau mukbang nih guys? Bisa aja lu cek. Kita tuh mau bahas tentang sistem atau struktur politik dan ekonomi Indonesia pada masa demokrasi terpimpin di tahun 1959 dan sampai 1965. Udah, jangan kelamaan, keburu kopinya habis nih. Oke, gas. Langsung kita mulai aja podcastnya. Yaudah, pertama-tama kita mau bahas apa dulu nih? Mungkin dari dinamika politiknya dulu kali ya. Yang pertama menuju demokrasi terpimpin. Oh, berarti sebelumnya pakai sistem demokrasi lain ya? Ya, benar banget. Sebelumnya itu Indonesia pakai sistem liberal yang berakhir pada tahun 1959. BTW, kenapa berakhiran? Karena kehidupan sosial politik Indonesia saat itu nggak pernah stabil. Karena terus-terusan ganti kabinet. Jadinya karena nggak pernah berjalan, program kerja kabinetnya digantilah menjadi demokrasi terpimpin, di mana para partai politiknya saling menjatuhkan satu sama lainnya. Oh iya. Terus gimana Han? Atau undang-undang atau hal lain yang ditetapkan itu nggak bisa sampai ganti demokrasi? Ada dong tentunya. Dari tanggal 5 Juli 1959 itu Soekarno mengumumkan sebuah dekret, yaitu dekret presiden yang berisi 3 hal pokok, yaitu membubarkan konstituante, menetapkan UUD 1945 dan membentuk MPRS. Keren juga ya. Dekret itu didukung penuh kah? Pasti didukung penuh dong, dan dukungan itu banyak dan besar banget. Contohnya dari MA, TNI, PNI, dan 2 partai besar lainnya, dan juga DPR. Lumayan nih ilmunya, makasih nih ya Han. Ya bisa aja buat. Ya udah cek, Kang Jantong, apa yang mau lu bahas sekarang? Nah, sekarang kita akan bahas mengenai kekuatan dari politik nasional. Jadi politik nasional masih bersentral di tangan Presiden Soekarno pada tahun 1960 sampai dengan 1965. Wah, dari sini kita tahu kalau TNI Angkatan Darat semakin kuat ya. Bahkan Pak Soekarno mendapat dukungan dari partai yang terpusat di Jawa. Tapi ada nggak sih kemunculan partai baru di Indonesia? Tentunya ada PKI sebagai partai bangkit kembali pada tahun 1952 dengan menerima penetapan nomor 7 tahun 1959. Partai ini juga mendapat tempat dalam konsentrasi politik baru. Kemudian dengan menyokong gagasan Nakasong dari Presiden Soekarno, PKI mendapat perkuat atas kedudukan mereka. Hingga saat ini PKI menyaingi TNI. Wah, nice juga penjelasannya. Sekarang gantian lu, Cahaya. Mau bahas apa nih sekarang? Oke, sekarang kita bakalan mengulas tentang pembahasan Irian Barat yang akhirnya bergabung dengan Indonesia. Sepengetahuan saya, Irian Barat merupakan dari singkatan ikut Republik Anti Netherlands. Apakah Irian Barat bergabung dengan Indonesia merasakan nasib yang sama? Nah, di sini kita akan mengulas bagaimana Irian Barat dapat terbebas dan akhirnya bergabung dengan Indonesia. Wah, berarti sempat ada pengingkaran janji ya. Setelah itu, apakah ada pergerakan dari masyarakat kepada barisan militer atau pemerintah Indonesia? Ya betul, masalah Irian Barat merupakan salah satu isu politik luar negeri sejak pengakuan kemerdekaan Indonesia pada KMB 1950. Masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan mencapai kompromi pasal di Piagam Penyerahan Kedaulatan
kedaulatan. Nah, tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat akhirnya menjadi bagian dari Indonesia. Apa saja tuh isinya? Nah, ada Macam tak betul je budak ni. ya betul, masalah Irian Barat merupakan salah satu isu politik luar negeri sejak pengakuan kemerdekaan Indonesia pada KMP 1950. Masalah penyerahan Irian Barat ditangguhkan 1 tahun dan mencapai kompromi pasal 3 penyerahan kedaulatan. Nah, tanggal 1 Mei 1963 Irian Barat akhirnya menjadi bagian dari Indonesia. Oh, apa saja sih itu isinya? Isi dari Trikora adalah sebagai berikut. Yang ke-1, gagalkan pembentukan negara boneka Papua buatan Belanda. Yang kedua, kibarkan sang merah putih di Irian Barat. Yang ketiga, bersiaplah untuk mobilisasi umum guna mempertahankan kemerdekaan dan kesatuan tanah air dan bangsa. Artinya setelah itu mulai sebuah konfrontasi terhadap Belanda di Papua, karena kan Belanda merupakan pihak yang sempat mengikuti janji penyerahan Irian Barat yang harusnya hanya 1 tahun. Betul, waktu memperkuat penyerahan Irian Barat, Presiden Soekarno mengeluarkan keputusan Presiden nomor 1 tahun 1962 pada tanggal 2 Januari 1962 tentang pembentukan Komando Mandala Pembebasan Irian Barat di bawah Komando Mayor Jenderal Soekarno. Oh, jadi gitu sih. Ya udah, sekarang lanjut ke pembahasannya Bang Fuad. Di. Ini pembahasan yang keempat ya. Oh iya dong, di sini kita bakalan bahas tentang perkembangan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Kalau boleh tahu gimana sih perkembangannya? Jadi pas demokrasi parlementer banyak banget masalah ekonomi yang terjadi. Nah setelah itu Presiden Soekarno turun tangan mempraktikkan sistem ekonomi terpimpin. Sistem ekonomi terpimpin. Wah, menarik juga nih. Apa saja sih yang dilakukan Pak Soekarno saat mengatur perekonomian di Indonesia? Ada 3 langkah yang dilakukan Pak Soekarno nih. Ada 3 langkah yang dilakukan Pak Soekarno nih, diantaranya Depernas atau Dewan Perencanaan Nasional, devaluasi mata uang, dan juga deklarasi ekonomi. Oh iya, Depernas itu apa sih kalau boleh tahu? Depernas atau Dewan Perencanaan Nasional adalah badan pusat rencana negara yang tugasnya menyusun rencana kerja semua kementerian badan. Ini disahkan pada tanggal 23 Oktober 1958. Nah, kalau devaluasi mata uang itu apa ya yang bakalan terjadi? Devaluasi mata uang yaitu penurunan nilai mata uang yang sebelumnya Rp1.000 dan Rp500 menjadi Rp100 dan Rp50. Hal ini bertujuan untuk mengurangi peredaran uang demi perbaikan keuangan dan perekonomian negara. Sedangkan deklarasi ekonomi itu gimana sih? Sedangkan deklarasi ekonomi itu strategi besar dalam ekonomi terpimpin yang dideklarasikan pada tanggal 28 Maret pada tahun 1963. Hal ini bertujuan untuk menciptakan ekonomi nasional yang sifatnya lebih demokratis dan juga bebas dari imperialisme. Wah, lumayan ya dapat ilmu yang baru-baru, banyak banget ilmunya. Iya nih, lumayan banget. Ini sih kapan-kapan nanti bisa sharing-sharing bareng lagi. Udah nih sekarang kita mending ngopi aja santai. Oke, kasih paham tuh, Bi. Siap.